syariat Islam memang jadi solusi untuk negeri kita? Sebelah sini, kami undang Pak Muslim sebagai pembicara pertama. Silakan. Pembicara pertama Pak Yusril, silakan Pak. Mudah-mudahan. Izinkan saya memulai pertanyaan ini, terutama ke Pak Yusril, saya langsung aja. Pak Yusril, apakah Anda dan PBB hendak mendirikan negara Islam di Indonesia? Tidak jelas sebenarnya apa yang dimaksud dengan negara Islam itu. Dan PBB tetap ingin mempertahankan negara Republik Indonesia dan tidak pernah berkeinginan untuk mengubahnya menjadi Republik Islam Indonesia. Dan sampai seperti ini PBB tetap konsisten seperti itu. Mengapa harus ada anak kalimat tambahan untuk syariat Islam? Syariat Islam yang dimasukkan oleh PBB itu paling tidak menjadi sumber hukum. Syariat itu sendiri bukanlah hukum. Tapi syariat itu adalah sumber hukum, tempat kita menggali kaidah-kaidah hukum. Dan seperti kita ketahui, sejak zaman Hindia Belanda dahulu juga diakui bahwa kaidah-kaidah hukum Islam adalah the living law, adalah hukum yang hidup di masyarakat. Dan tugas negara dalam sebuah sistem yang demokratis sebenarnya adalah mengartikulasikan atau mentransformasikan kaidah-kaidah hukum yang sejalan dengan kesadaran hukum rakyatnya untuk diangkat menjadi hukum positif negara. Ya, Pak Muslim. Sebagaimana yang jadi perdebatan, apakah kita akan mempertahankan Indonesia sebagai nation state, satu negara kebangsaan? Yang kedua adalah soal state, ya, bahwa state itu tidak boleh ada diskriminasi. Kita sebagai citizen, sebagai warga negara. Nah, saya kira sebenarnya apa yang diimajinasi oleh Pak Yusril dan partainya, jika memang yang dibayangkan adalah nilai-nilai Islam, nah, bagi saya sebenarnya tidak ada keberatan kalau yang kita terjemahkan adalah nilai-nilai Islam, bukan rumusan-rumusan seperti fikih misalnya. Sudah jelas, Indonesia adalah sebuah nation state dan Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk. Dan PBB menyadari sepenuhnya hal itu. Dan saya yakin bahwa Islam pun juga mempunyai konsep ajaran tentang masyarakat yang majemuk seperti itu. Bagi kami syariah itu harus dibedakan dalam 3 kategori. Pertama adalah syariah di bidang peribadatan, kedua di bidang privat, dan yang ketiga di bidang hukum publik. Kalau di bidang privat saya berpendapat bahwa negara tidak dapat melakukan intervensi apapun, bukan di bidang privat, di bidang peribadatan. Kalau sholat Jumat itu adalah wajib hukumnya, maka pemerintah tidak bisa menawar menjadi sunnah muakkad. Tidak ada kewenangan negara untuk mengintervensi kedaulatan agama di bidang peribadatan. Tugas negara adalah memfasilitasi, mengayomi, dan memberi kemudahan. Apapun agamanya. Ya, bukan hanya Islam di bidang peribadatan itu. Di bidang hukum privat, justru karena kita majemuk, maka kita harus menganut kemajemukan hukum. Tidak mungkin keabsahan perkawinan orang Islam harus disamaratakan dengan semua penganut agama yang lain. Dan karena itu syariat Islam dijalankan di bidang hukum privat ini. Tidak mungkin kita membagi kewarisan dengan satu hukum tertentu untuk diberlakukan pada semua orang Indonesia. Justru karena kita majemuk, syariat Islam di bidang privat seperti perkawinan dan kewarisan itu diberlakukan kepada orang Islam sebagaimana juga orang-orang lain. Hanya di bidang hukum publik seperti kita ketahui bahwa kaidah-kaidah hukum publik yang diatur oleh syariah itu adalah prinsip-prinsipnya, dan kita dapat mentransform prinsip-prinsip itu menjadi kaidah hukum positif yang berlaku dan bisa diberlakukan kepada semua orang. Katakanlah misalnya undang-undang lalu lintas berlaku bagi semua orang dan tidak ada salahnya. Anda? Jadi Anda bilang bahwa hukum kita ini sudah sedemikian buruknya sehingga harus kemudian dialihkan kepada hukum yang memiliki label agama tertentu. Saya tidak melihat bahwa hukum ini demikian buruknya, karena sebagian dari apa yang saya katakan itu sudah dipraktekkan sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang ini. Lalu buat apa kemudian harus kemudian dipindah ke label seperti itu? Tidak ada label, karena yang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia dan peraturan daerah. Tapi spirit, jiwa dan semangatnya itu diangkat dari sumber-sumber hukum yang hidup. Negara tidak bisa menciptakan satu norma hukum yang bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya. Kita bisa mengubah negara kita ini menjadi negara diktator atas nama sebuah nation state. Itu tidak kita inginkan di sini berlaku. Masuk akal mestinya Pak Muslim. Penjelasannya masuk akal mestinya. PKB misalnya selalu mengedepankan 3 hal yang akan diusung. Satu adalah bahwa PKB mengedepankan Islam moderat. Yang kedua, PKB mempertahankan bahwa Indonesia sebagai rumah kebangsaan. Yang ketiga, bahwa PKB pro terhadap kesejahteraan rakyat. Bahwa menurut kami, bahwa kita tidak bisa misalnya menggunakan negara untuk memaksa orang untuk pergi Jumatan. Atau memaksa orang memakai pakaian jilbab misalnya dengan menggunakan aparatus negara.
Nah, itu yang saya maksud tadi bahwa Walaupun dia muslim begitu. iya, ada wilayah yang berbeda antara negara dengan wilayah yang menjadi wilayah keumatan. Jadi wilayah dakwah lah. Saya menegaskan bahwa di bidang peribadatan itu syariat Islam berjalan oleh umat Islam sendiri dan negara tidak dapat melakukan intervensi, apalagi melakukan pemaksaan. Negara hanya memfasilitasi hal itu, mengayomi dan melindungi supaya umat Islam dan umat beragama lain dapat melaksanakan perintah agamanya itu dengan aman dan tentram. Tetapi kalau kita masuk ke ruang hukum publik, Pak Muslim, hukum publik itu mempunyai kekuatan memaksa. Seandainya prinsip-prinsip syariah diterapkan ke dalam kaidah-kaidah hukum Islam, ke dalam hukum lalu lintas seperti berlaku sekarang, polisi bisa menindak orang di jalan. Dan itu tidak lagi dikatakan negara memaksakan syariat Islam. Tapi yang berlaku adalah kaidah hukum positif negara Republik Indonesia yang sumber untuk menggalinya itu bisa diambil dari syariat Islam, bisa diambil dari hukum adat, bisa dari uruf yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita di sini. Saya tidak melihat ada keinginan kita untuk memaksakan kepada orang lain apa yang kita pikirkan ini. Bisa jadi, tapi kalau suatu perda misalnya dibuat dan perda itu menggunakan delik agama, bahwa kalau seseorang misalnya tidak pakai jilbab, perda-perda yang didasarkan pada delik agama, nah itu yang menurut saya sangat diskriminatif. Sehingga dengan begitu maka perda-perda itu sebenarnya tidak menggunakan dasar-dasar hukum yang lebih objektif. Seperti mungkin begini, di satu daerah begitu, saya tidak sebutkan satu nama, tapi ada perempuan malam berada di pinggir jalan, kemudian ditangkap karena mungkin dia adalah seorang wanita tunasusila, maksud Anda begitu? Iya, jadi persoalan wanita susila misalnya dengan perda seperti itu kan juga tidak menyelesaikan masalah. Itu yang saya khawatirkan dengan isu syariah sebenarnya. Karena kalau syariah kemudian dipahami dengan pengertian-pengertian yang tidak lebih substansial, maka sebenarnya yang paling dirugikan pertama adalah ya tadi misalnya pelacur-pelacur jalanan yang sebenarnya mereka menjadi bagian dari dosa kita sendiri, karena mereka sebenarnya kan tersingkir menjadi pelacur bukan karena pilihan untuk melawan agama. Yang kedua tentu adalah kaum minoritas yang kemudian mereka seolah-olah menjadi second class citizen, menjadi warga negara kelas 2. Cara apa Pak itu Pak? Menjadi second class dengan cara bagaimana? Atau peribadatan diperbolehkan, dibebaskan begitu? Bahwa mereka kalau mendirikan rumah ibadah misalnya, kan kemudian terjadi zonanisasi ya, ada zona-zona tertentu di mana orang mayoritas hanya bisa mendirikan, orang minoritas tidak bisa mendirikan di rumah ibadah di tempat-tempat yang di situ misalnya mayoritas tidak sepakat gitu loh. Saya pernah mengumpulkan perda-perda yang dikatakan dan diklaim sebagai perda-perda syariat Islam itu. Dan sebagian besar saya mendapati bahwa tidak ada hubungannya dengan syariat Islam. Seperti yang Anda singgung tadi itu perda di Kabupaten Tangerang, dan saya tidak melihat ada konsiderans atau transformasi dari asas syariat Islam dalam pengaturan orang yang keluar pada waktu malam. Termasuk juga zona-zona peribadatan, saya tidak melihat itu adalah transformasi.